Ya, perhatikan saya bacakan, tidak ada yang ikut. Yawma'idzi yawaddul ladzina kafaru wa 'asawur rasul law tusawwa bihimul ard wa la yaktumuna Allaha haditha. Ya, perhatikan cara membacanya. Yauma idzi yawaddu. Yau bukan yau. Yauma idzi bukan ini hamzah ya. Walaupun menganga begini tapi bukan ain tapi a i u i. Yauma idzi ya, tidak boleh sin s tapi zi. Kemudian baris dua ketemu ya, ditahan kasih lama huruf y-nya, huruf ya-nya. Yauma idzi yawaddu, jangan yauma idzi yawaddu, tapi lama huruf iya-nya. Yauma idzi yawaddul ladzina, sama zi, ladzina kafaru wa asawu ya, a o u wa asawur rasula wa asawur rasula law tusawwa bihimul ard. Bihimul a bukan tapi ard. Bo ditahan, tidak ada u-nya. Seakan-akan kita bilang ardu tapi hilang u-nya. Jadi ard, jangan sampai hanya di ro saja bihimul tidak ada do-nya, hilang artinya. Jadi tetap tertahan di sini. Bihimul ard ya. Kemudian wala yaktumuna kaf. Sukun yaktu, bukan yaktu tapi wala yaktumuna allaha. Loha, bukan laha. Loha haditha. Ha tipis. Haditha. Ya. Baik, sekarang perhatikan saya bacakan. 3 kali tidak ada yang ikut. 1. Yauma idzi yawaddul ladzina kafaru wa 'asawur rasula law tusawwa bihimul ard wa la yaktumuna Allaha haditha. 2, tidak ada yang ikut, dengarkan. Yauma idzi yawaddul ladzina kafaru wa 'asawur rasula law tusawwa bihimul ard wa la yaktumuna Allaha haditha. 3, dengarkan. Yauma idzi yawaddul ladzina kafaru wa 'asawur rasula law tusawwa bihimul ard wa la yaktumuna Allaha haditha. Nah, sekarang saya bacakan dan Anda juga ikut. Silakan Bapak Ibu bersuara semua. Yuk, 900 lebihan sudah bergabung, tidak ada yang diam. 1, 2, 3. Yauma idzi yawaddul ladzina kafaru wa 'asawur rasula law tusawwa bihimul ard wa la yaktumuna Allaha haditha. 2. Siap ya. Ikut semua. 1, 2, 3. Yauma idzi yawaddul ladzina kafaru wa 'asawur rasula
law tusawwa bihimul ard wa la yaktumuna Allah haditha. Terakhir ikut semua. 1, 2, 3. Yauma idzin yawaddul ladzina kafaru wa 'asawur rasula law tusawwa bihimul ard wa la yaktumuna Allah haditha. Alhamdulillah. Nah, sekarang saya tidak bersuara, Bapak Ibu yang baca mandiri. Siap semua? Konsentrasi, lihat di layar. 1, 2, 3. Dua. Siap baca mandiri. 1, 2, 3. Terakhir, baca mandiri. 1, 2, 3. Iya, Alhamdulillah. Sekarang kita murojaah sama-sama. Ayat 42 ini, silakan tidak ada yang diam, saya dan Anda sama-sama. 1, 2, 3. Yauma idzin yawaddul ladzina kafaru wa 'asawur rasula law tusawwa bihimul ard wa la yaktumuna Allah haditha. Ya, perhatikan. Yauma idzin, pada hari itu, yawaddul ladzina kafaru, berharap alladzina kafaru, orang-orang kafir. Ya, jadi pada hari itu orang-orang kafir ya berharap. Siapa mereka? Yang wa'asawur rasul. Ya, wa'asawur rasulnya, dan orang yang mendustakan Rasul Muhammad. Ya. Apa harapan orang-orang kafir pada hari itu, pada hari akhirat yang mendustakan Rasulullah? Harapannya adalah lau tusawwa bihimul ard. Sekiranya mereka diratakan dengan bumi, ard, ya, artinya dengan tanah atau bumi. Kenapa sampai kemudian dia minta kepada Allah agar diratakan seperti bumi? Sebagaimana juga di ayat dalam surah An-Naba, ya laitani kuntu turaba, duhai sekiranya kami dijadikan seperti tanah saja. Karena pada hari itu mereka tidak akan lolos dari siksaan Allah. Bayangkan, ya, saking takutnya mereka dari siksaan Allah yang akan diberikan beberapa saat lagi, mereka minta agar dijadikan seperti tanah. Tanah itu tidak ada apa-apanya kan, Bapak Ibu sekalian, dibandingkan dengan manusia seperti kita ini. Kita ini alhamdulillah bisa hidup, bisa menikmati yang namanya kehidupan, bisa jalan, bisa berbicara, bisa berinteraksi, bisa makan, bisa minum, ya, bisa bersama dengan pasangan. Walaupun juga ada terkadang Allah menguji kita dengan kesusahan-kesusahan. Tapi mereka, orang-orang kafir ini yang mendustakan Rasul, mendustakan Nabi Muhammad SAW, meminta agar tidak usah jadi manusia saja, tapi minta agar langsung diratakan seperti tanah dan tidak ada yang terjadi apa-apa. Tapi apakah permintaan mereka
dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan dulu, wala yaktumunallaha haditsa, dan mereka tidak dapat menyembunyikan ya dari Allah Subhanahu wa taala itu suatu pun kejadian. Ya, mereka tidak dapat menyembuhkan suatu kejadian pun apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, waktu mereka hidup di dunia, orang-orang kafir ini dilihat oleh Allah. Mereka tidak bisa sembunyikan lagi perbuatan-perbuatan mereka sewaktu di dunia, terutama mendurhakai Rasul sampai bahkan mengolok-ngolok, mengejek-ngejek Rasul, baik Nabi Muhammad ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun rasul-rasul sebelumnya. Mereka orang-orang kafir ada yang sampai membunuh nabi-nabi. Ya, mereka itu seperti itu pekerjaannya. Dan bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun hampir terbunuh di tangan mereka ketika Rasulullah dikejar pada saat berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, dikerahkan pasukan yang tangguh-tangguh yang siapapun menemukan Rasulullah, baik hidup ataupun mati, mendapat 100 ekor unta. Ya. Jadi rata-rata rasul-rasul itu mendapat ejekan, cemoohan, ya, hujatan, sampai kemudian ancaman atau intimidasi kepadanya sampai pembunuhan. Ya, tapi alhamdulillah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam perjalanan hijrahnya bersama Abu Bakar As-Siddiq menuju ke Madinah. Nah, kita kembali. Jadi orang-orang kafir nanti itu pada hari, maksudnya yauma idzin itu hari akhirat. Ya, bukan hari saat ini di dunia. Mereka yang hari itu telah mendustakan, ya, mendurhakai Rasul Allah Subhanahu wa taala, menginginkan agar diratakan seperti tanah karena sudah dilihat ya tidak ada yang bisa tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala apapun kejadian yang mereka lakukan. Karena waktu itu siksaan Allah diperlihatkan. Sudah ada neraka, di dalamnya banyak macam siksaan. Ada api yang sangat panas, berkali-kali lipat panasnya dibandingkan api dunia. Ada air yang mendidih, ada buah zakum yang berduri, yang mendidih seperti besi ya, atau tembaga yang dipanaskan, dituang sampai ke mulutnya yang menghancurkan perutnya, ya, dan berbagai macam yang lain. Disiram dengan air panas, terkelupas kulitnya, disetrika punggungnya, dan berbagai macam siksaan. Maka karena kengerian siksaan pada hari itu dia lihat sebentar lagi akan menimpa mereka, disebabkan karena kedurhakaannya, maka mereka meminta agar seperti tanah saja. Penyesalan demi penyesalan pun tidak ada gunanya. Ya, permohonan maaf di hadapan Allah di akhirat tidak ada gunanya. Di dunia hanya diterima, tapi kalau sudah di akhirat tidak ada lagi. Biar menangis sampai sejadi-jadinya untuk mengharapkan iba dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan mendapatkan. Bahkan sampai-sampai di dalam ayat yang lain disebutkan bahwa mereka meminta kepada malaikat, ya, para penghuni neraka ini, orang-orang kafir ini meminta kepada malaikat agar disampaikan kepada Allah untuk diringankan azabnya. Ya, diringankan azabnya, bukan dihentikan azabnya. Kenapa orang-orang kafir yang masuk neraka itu karena saking sakitnya meraung-raung sehingga kemudian meminta kepada malaikat Malik agar malaikat Malik meminta kepada Allah, memohonkan untuknya dikurangi frekuensinya atau dikurangi siksaannya, ya, dikurangi tekanan siksaannya. Mereka tidak meminta agar diberhentikan. Kenapa? Karena mereka yakin tidak mungkin diberhentikan ini siksaan. Ya, tidak mungkin diberhentikan ini siksaan. Akan terus dan terus disiksa. Nah, masih ada harapan untuk dikurangi volume siksaannya dan tekanannya. Tapi justru Allah tidak mengabulkan permintaannya. Terus dan terus disiksa selama-lamanya bagi yang masuk ke dalam neraka. Wa na'udzubillah min dzalik, Pak, Ibu sekalian. Ya, mari sama-sama memohon kepada Allah, wa qina adzabannar, ya, jauhkanlah kami dari azab neraka ya Allah, sesungguhnya azabmu itu sangat pedih, ya. Rabbana srif anna, ya, yauman minal azab, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, inna adzabaha kana gharama, ya, Rabbana srif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Dan juga
doa-doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah, ya tentunya ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ditambah wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari azab neraka. Karena memang betul-betul azab neraka itu adalah sangat membakar, ya sangat panas dan tersiksa. Inilah yang terjadi pada orang-orang kafir yang mendustakan Rasul. Dan sekiranya, ya mereka meminta sekiranya dikembalikan ke dunia walaupun sesaat saja. Dia ingin taat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kan sudah meninggal, terlambat. Ya, mumpung kita ini masih hidup Bapak dan Ibu sekalian, maka mari bersemangat untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, menaati Rasul, tidak mendurhakai Rasul sebagaimana ini orang kafir wa asawur Rasul, sehingga dengan mereka itu menjadi menyesal dan ingin dijadikan seperti tanah, ya. Mari semangat beribadah, semangat melakukan kebaikan-kebaikan selagi kita masih hidup, selagi masih ada nyawa kita, selagi ya masih bisa berbuat, karena kalau sudah meninggal penyesalan tiada guna, ya, seperti orang-orang kafir ini. Wa na'udzubillahi min dzalik. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan melangkah ya di satu ayat yang cukup panjang ini, yaitu ayat 43. Ya, insya Allah pembahasannya ini atau cara membacanya kita akan lanjutkan saja besok. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan, ya. Intinya pada saat kehidupan di bumi ini, di dunia ini, ya taatlah kepada Allah, dan taat pula lah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ya, wa ma atakumur rasul fakhudhuh, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa ma atakumur rasul fakhudhuh, apa saja yang diperintahkan oleh Rasul, fakhudhuh, maka ikutilah. Ini perintah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka jauhilah. Jadi pada intinya kalau kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebenarnya itu apa? Adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Rasulullah itu, Bapak dan Ibu sekalian, ya tidaklah beliau itu berkata-kata ya karena hawa nafsunya, melainkan dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Al-Qur'an disebutkan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dan tidaklah beliau sallallahu alaihi wasallam ini berkata-kata sesuai dengan nafsunya, tetapi itu semua adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sama-sama kita mencintai Rasulullah dengan membuktikan diri kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasul. Maka pelajari bagaimana caranya, sebagaimana kemarin kita sudah jelaskan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi tanda bahwa beliau ini sangat cinta kepada kita ini umatnya agar masuk surga semua, tapi ternyata ada juga umatnya yang tidak mau, ya. Sampai-sampai ayat sebelumnya ini 41 dibacakan di depannya oleh Abdullah bin Mas'ud, beliau sendiri yang meminta untuk dibacakan Al-Qur'an. Ternyata setelah sampai di ayat 41 ini surah An-Nisa, beliau sallallahu alaihi wasallam ya terseduh menangis, ya terseduh-seduh mendengarkan Abdullah bin Mas'ud membacakan ini, karena beliau ini yang menjadi saksi nanti di hadapan kita di akhirat bahwa beliau telah diutus dan risalahnya telah dibacakan kepada kita semua, namun ternyata ada saja di antara umatnya yang masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan bukan kita tergolong dalam umat-umat yang seperti itu. Karena kenapa? Mereka yang tidak mau mengikuti petunjuk Rasulullah, mereka yang tidak mau menghidupkan sunnah ya yang diajarkan oleh Rasulullah, baik itu hadis maupun perkataan Rasulullah atau perbuatan Rasulullah atau takrir persetujuan Rasulullah, mereka tidak mau mengikuti, justru kecenderungannya kepada hawa nafsunya. Nah, oleh karena itu, mari Bapak Ibu sekalian, selain itu kita memperbanyak salawat juga kepada Rasulullah. Tanda bukti cinta kita kepada Rasulullah adalah menyebut-nyebut namanya. Yaitu bagaimana caranya? Rasulullah telah memberikan cara kepada kita sebagai bukti kecintaan kita dengan menyebut namanya, yaitu dengan cara kita memperbanyak salawat. Apa salawatnya? Allahumma sholli
ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Nah, itulah yang kita ucapkan setiap hari Bapak Ibu sekalian. Bahkan siapa yang bersalawat ini, ya ini kebalikan dari mendurhakai Rasul. Sebaliknya kita menaati Rasul, ya. Siapa yang rajin bersalawat satu kali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia juga diberikan salawat dari Allah 10 kali. Masya Allah. Apa maksud dari salawat ini? Yaitu memohon keselamatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah. Walaupun kita tahu bahwa Rasulullah sudah selamat, tetapi sebagai cara, ya, terhubung kita, kecintaan kita kepada orang yang telah meninggal, tapi tetap kita cintai, ya, dan tetap kita tidak boleh menyembahnya, hanya kita menjadikannya sebagai contoh saja dalam perbuatan kita untuk semakin dekat kepada Allah, maka yang diberikan contohnya adalah senantiasa bersalawat kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad, minimal itu. Kalau mau ditambah wa ala ali Muhammad, dan kepada keluarga Nabi Muhammad, ya. Bisa juga sallallahu alaihi wasallam, seperti itu, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kami Abu Abdillah dan teman-teman kru ROS TV mengucapkan barakallahu fikum. Syukran jazakumullahu khairan katsiran. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.